Seluruh penghuni kantor disibukkan oleh persiapan acara ulang tahun kantor. Setiap karyawan mengambil bagian pada acara yang sudah mereka tunggu-tunggu itu. Apalagi acara puncak gala dinner merupakan ajang mencari jodoh bagi kebanyakan karyawan. Karena pada malam puncak itu banyak tamu yang diundang, mulai dari pejabat, artis, hingga pengusaha yang jelas pihak-pihak yang pernah bekerja sama dengan perusahaan. Tidak seperti karyawannya, Raymond malah disibukkan oleh persiapan surprise lamaran yang akan ia lakukan di malam gala dinner itu. Ia sengaja memilih hari yang sama dengan hari ulang tahun kantor, agar semua tamu yang datang di gala dinner itu menjadi saksi lamaran romantis yang disiapkannya untuk Noura. Untuk melancarkan rencana lamarannya itu, ia sudah berjanji bertemu dengan Bagas di sebuah restoran. Bagaslah yang akan menjadi kaki tangannya untuk mempersiapkan segala kebutuhan lamarannya itu. "Kamu mau kemana, Ray?" Noura bertanya heran saat Raymond mengatakan akan makan siang di luar. "Aku hanya bertemu teman lama, sayang." "Tidak akan lama kok," jawab Raymond. Ia tidak bohong, ia memang bertemu teman lama, yaitu Bagas. "Oh, ya sudah, pergilah." Noura mempersilakan Raymond untuk pergi. Walaupun dalam hatinya masih bertanya-tanya siapa teman lama yang dimaksud oleh kekasihnya itu. "Terima kasih, sayang." Raymond mengecup pipi Noura sekilas dan langsung pergi menghilang dari pandangan Noura. Noura masih diam menatap kepergian Raymond, yang semakin menghilang dari pandangannya. Hingga kedatangan Fea yang menghampirinya mengalihkan fokus wanita itu. "Cih. Dasar bodoh, mau saja dikibuli pacar. Aku tahu kekasihmu itu mau kemana. Ia pasti pergi bertemu perempuan lain," kata Fea yang melintas tak jauh dari ruangan Noura. Ia tak sengaja melihat Noura dan Raymond yang berbicara di depan ruangan Noura. Ia sengaja menguping pembicaraan keduanya. Hal itu dijadikannya kesempatan untuk memanas-manasi Noura, mencoba menghilangkan kepercayaan Noura pada Raymond. Dengan begitu, hubungan keduanya akan memburuk. "Apa maksudmu berkata begitu?" Noura menatap kesal ke arah Fea. Wanita itu mulai lagi mencari gara-gara dengannya. "Aku hanya kasihan padamu," yang dipermainkan Raymond. "Aku tahu betul bagaimana Raymond, ia tidak akan cukup dengan satu wanita. Paling sekarang ia sedang menemui wanita lain yang lebih menarik. Dan mungkin saja ia sudah mulai bosan padamu," ujar Fea sambil menatap Noura dengan tatapan mengejek. "Oh, ya. Terima kasih sudah mengasihaniku. Tapi aku lebih kasihan padamu, loh. Raymond yang kau bilang tak cukup satu wanita itu tidak tergoda sama sekali saat kau rayu, apalagi pria baik-baik, ya. Mungkin tak akan melirik sama sekali. Tapi saranku, harga diri tetap harus dipertahankan." Bukannya diam, Noura malah membalas mulut lemes Fea. Ia mencoba mengungkit saat Fea berusaha merayu Raymond. "Kau boleh saja bicara sombong sekarang. Toh, ketika bosan nanti, Raymond pasti akan membuangmu. Tiba saatnya nanti, aku orang pertama yang akan tertawa." Hahaha, Fea tertawa jika membayangkan nasib Noura seperti itu. "Aku tak masalah, tuh. Walaupun dia membuangku karena bosan, yang jelas ia tak akan memungutmu." Noura kembali melawan kata-kata pedas dari Fea, hingga membuat Fea geram. "Kamu, ya. Awas saja nanti." Mendengar jawaban Noura membuat Fea memanas. Ia tidak menyangka wanita itu akan membalas ejekannya. Ini mah bukan Noura yang panas, tapi dia yang panas akibat kata-kata Noura. Fea pergi meninggalkan Noura dengan kesal. Noura tersenyum senang menatap kepergian Fea yang penuh dengan emosi. Hahaha, wajah Fea yang menahan malu itu lucu sekali. Ia pikir aku bodoh akan percaya begitu saja dengan mulut berbisanya. Aku tidak akan bisa tertipu dan termakan omongannya. Noura tertawa sepeninggal kepergian Fea. Hanya orang bodoh yang akan percaya kata-kata ular betina seperti Fea. Noura kembali masuk ke dalam ruangannya.
Walaupun sebenarnya ia sedikit khawatir dengan kepergian Raymond. Ia takut apa yang dikatakan Fea itu terjadi pada dirinya. Tapi ia mencoba yakin dan percaya pada Raymond. Raymond tidak mungkin melakukan hal yang dapat membuatnya kecewa. Tak ingin berlarut dengan pemikiran buruknya, Noura segera mengambil ponselnya dan berjalan menuju kantin untuk makan siang. Raymond sekarang berada di sebuah restoran yang tak jauh dari kantor. Ia sengaja keluar dari kantor saat jam makan siang untuk bertemu Bagas. Bagas baru mendarat pagi tadi. Setelah mendapat izin kembali, ia langsung membeli tiket untuk terbang ke tanah air. Sesampainya di tanah air, ia langsung menghubungi Raymond, dan Raymond langsung membuat janji bertemu di restoran. Kepulangan Bagas tidak ada yang tahu sama sekali. Ia mengikuti rencana awal untuk diam-diam membantu Raymond. Saat aku melamar Noura nanti, harus ada musik romantis, rangkaian bunga, dan yang pasti cincin terbaik untuk Noura, kata Raymond mengungkapkan keinginannya kepada Bagas. Bagas manggut-manggut sambil mencatat semua yang diinginkan Raymond. Apa ada lagi yang Anda inginkan, bos? Bagas menanyakan lagi apa yang bosnya itu mau. Dan satu lagi. Siapkan juga untuk Noura pakaian yang bagus, sesuai dengan dress code malam itu, tapi yang terlihat berbeda dan mewah. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk Noura, Raymond kembali berkata. Baik, bos. Akan saya laksanakan, Bagas menyanggupi perintah atasannya itu. Dan ada satu lagi. Setelah acara ini selesai, aku ingin kau menyelidiki kasus tabrak lari ibunya Noura. Raymond ingin menyerahkan tugas itu kepada Bagas. Tabrak lari. Bagaimana keadaannya sekarang, bos? Bagas terkejut mendengar itu. Bagaimanapun juga, ia dan Noura sudah berteman, walaupun baru sebentar. Aku belum memberitahumu, ya. Ibu Noura sudah meninggal sebelum aku menyusulmu ke Singapura waktu itu, Raymond kembali menjelaskan pada Bagas. Aku baru tahu itu, bos. Aku ikut sedih mendengarnya. Bagas tidak menyangka kemalangan itu menimpa Noura. Sebenarnya aku sudah membayar orang untuk menyelidikinya. Tapi belum ada hasil sama sekali, Raymond kembali menjelaskan terkait hasil penyelidikannya. Sejauh mana penyelidikan itu, bos? Tanya Bagas. Orang yang kusuruh sudah mencoba mencari bukti, tapi tidak bisa menemukan apapun. Seolah-olah ada yang menutupinya. Setelah acara lamaran, aku ingin kau yang melanjutkan menyelidiki kasus itu. Baik, bos. Saya akan melaksanakan sesuai perintah Anda. Bagas kembali menyanggupi perintah Raymond. Kalau begitu, lanjutkan makanmu. Aku akan kembali ke kantor. Raymond menyuruh Bagas untuk melanjutkan makannya. Setelah itu, ia berdiri dan berlalu meninggalkan restoran tempat ia bertemu Bagas. Raymond kembali mengendarai mobilnya menuju kantornya dan meninggalkan Bagas di sana. Segala persiapan untuk acara ulang tahun kantor sudah terlaksana dengan baik. Hari ini, seluruh karyawan kantor melakukan bakti sosial di Panti Asuhan Harapan Ibu. Terkecuali Fea dan Alex, tentunya. Fea beralasan ada urusan keluarga yang mendesak hingga tak bisa datang ke sana. Sedangkan Alex tentunya sedang sibuk mempersiapkan acara gala dinner yang akan berlangsung malam besok. Terima kasih sudah memilih panti asuhan kami, Pak Raymond. Dan semoga apa yang Bapak berikan dapat bermanfaat bagi seluruh anak panti ini, kata ibu panti sambil menjabat tangan Raymond saat menerima bantuan secara simbolis. Saya juga berterima kasih karena ibu dan penghuni panti ini sudah menerima kami dengan baik, Raymond tersenyum ke arah ibu panti. Setelah berfoto bersama ibu panti, acara penyerahan bantuan secara simbolis itu selesai dilaksanakan. Penyerahan itu disaksikan para karyawan dan anak-anak panti. Usai acara simbolis itu, para karyawan mulai berbaur dengan anak-anak panti untuk bermain bersama. Raymond sudah menyiapkan mainan yang banyak untuk dibagikan kepada anak-anak panti. Berbekal mainan itulah, para karyawan mendekati anak-anak panti dan mengajaknya bermain bersama.
Panti asuhan harapan ibu itu menampung anak-anak terlantar yang tidak punya keluarga. Dari balita sampai usia 12 tahun ada di sana. Kebanyakan dari anak-anak itu tidak memiliki keluarga untuk bersandar, dan ada juga keluarga yang tidak menginginkan mereka hingga menitipkannya di sana. Naura pun ikut bergabung bermain bersama anak-anak. Ia menyapa seorang anak laki-laki yang terlihat pendiam dibandingkan anak yang lainnya. "Adek, namanya siapa?" Naura duduk jongkok untuk menyamakan tingginya dengan anak itu. Pertanyaan Naura tidak digubris sama sekali oleh anak itu. Ia hanya diam menatap Naura dengan takut. "Ayo, sini main sama tante." Naura kembali mengajak anak itu berbicara dengan memperlihatkan mainan yang ada di tangannya. Anak laki-laki itu sepertinya mulai tertarik dengan mainan yang dipegang Naura. Tapi dia seperti masih takut untuk mendekat. "Kamu mau ini?" Naura menunjuk mainan yang ada di tangannya. Anak itu mengangguk dengan pelan, tanpa suara sedikit pun. Tanpa pikir panjang, Naura langsung memberikan mainan yang ia pegang kepada anak itu. Anak laki-laki itu mulai memperlihatkan senyumnya saat mengambil mainan dari tangan Naura. Senyum yang diperlihatkannya membuat Naura terkesima. Anak itu mulai memainkan mainan yang diberikan Naura, tanpa peduli dengan keberadaan Naura di dekatnya. Ia asyik bermain sendiri. Naura terpaku menatap anak itu yang berada tidak jauh darinya. Hingga suara ibu panti membuyarkan lamunannya. Namanya Aldo. Dia anak yang pendiam, ibu panti berbicara sambil menatap Aldo yang masih asyik bermain. "Aldo. Nama yang bagus." Naura menanggapi perkataan ibu panti. "Iya, nama yang bagus. Tapi sayang, nasibnya tak sebagus namanya." Ibu panti berbicara saat mengingat kehidupan Aldo. "Nasib seperti apa yang pernah ia rasakan, Bu?" Naura penasaran dengan nasib Aldo yang dibicarakan ibu panti. Dia anak yang malang. Ditinggal ibunya pergi untuk selama-lamanya saat usia yang masih belia. Dan bapaknya terpukul atas kepergian istrinya itu. Ibu panti mulai menceritakan kehidupan Aldo. Naura terus menyimak cerita dari ibu panti. Cerita Aldo sangat miris sekali, hampir sama dengan dirinya yang ditinggalkan selamanya oleh sosok seorang ibu. Hanya bedanya, Naura sudah besar dan sudah pernah merasakan hangat kasih sayang seorang ibu, hingga mampu bertahan dengan mengingat kenangan itu. Sedangkan Aldo yang sekecil itu belum terlalu tahu bagaimana rasa kasih sayang seorang ibu. Bapaknya yang frustrasi mulai hanyut dalam dunianya. Setiap hari hanya mabuk-mabukan sampai tidak mempedulikan anaknya lagi. Ibu panti terus melanjutkan ceritanya. Hingga tragedi itu terjadi. Bapak yang seharusnya memberikan kekuatan padanya tega melakukan hal keji kepada bocah malang itu. Ibu panti bercerita dengan rasa pilu. "Apa yang terjadi, Bu?" Naura bertanya hal keji apa yang telah terjadi pada Aldo. Bapaknya tega memberikan makanan beracun pada anaknya. Hingga membuat Aldo hampir kehilangan nyawanya. Untung saja ada tetangga yang mengetahui hal itu dan langsung melarikan Aldo ke rumah sakit. Ibu panti kembali menceritakan hal tragis itu. Air mata Naura menetes mendengar hal keji yang menimpa Aldo. Anak sekecil itu sudah diberikan cobaan yang begitu dahsyat. Bagaimana dengan bapaknya, Bu? Naura heran dengan pemikiran Bapak Aldo. Sekarang Bapak Aldo berada di rumah sakit jiwa. Hasil pemeriksaan mengatakan kalau bapaknya itu mengalami gangguan mental akibat kematian istrinya itu. Apa tidak ada dari pihak keluarga yang mau merawat Aldo, Bu? Naura heran dengan keluarga besar yang melantarkan bocah malang itu. Dari pihak bapaknya, dia masih punya keluarga jauh. Tapi mereka tidak ada yang mau menampung Aldo dengan alasan ekonomi. Ibu panti terus bercerita dengan mata fokus menatap Aldo. Naura mulai memahami keadaan yang menimpa Aldo. Karena hal buruk yang terjadi padanya lah yang membuat dia lebih pendiam. "Kamu lagi apa, sayang?" Raymond datang menghampiri Naura. "Aku lagi mengobrol dengan ibu panti, Ray." Naura menatap ke arah Raymond yang mendekat ke arahnya.
Tapi kenapa matamu seperti habis menangis? Raymond melihat mata Noura yang sedikit basah seperti jejak air mata. Tidak, Ray. Aku hanya sedih mendengar cerita Aldo, Noura berbicara dengan pelan. Aldo siapa? Raymond bertanya. Aldo siapa yang dimaksud Noura? Itu. Anak laki-laki itu. Noura menunjuk ke arah Aldo yang sedang asyik bermain sendiri. Oh, kalau kamu mau, kita bisa sering-sering melihatnya ke sini. Raymond memberikan ide saat melihat Noura tertarik pada bocah laki-laki itu. Benarkah? Kau mau menemaniku ke sini lagi? Noura kembali bertanya dengan ekspresi bahagia. Iya, asalkan itu bisa membuatmu bahagia, Raymond akan menuruti segala sesuatu yang bisa membuat kekasihnya itu bahagia. Terima kasih, Ray. Noura tersenyum bahagia ke arah Raymond. Syukurlah kalau Pak Raymond dan Nak Noura mau berkunjung lagi ke sini. Ibu panti yang tadinya diam menyimak akhirnya buka suara. Iya, Bu. Nanti kami akan ke sini lagi, melihat anak-anak di sini. Noura menanggapi perkataan ibu panti. Iya, Nak Noura. Anak-anak panti akan senang menyambut kalian. Kalau begitu, Ibu tinggal dulu, ya. Ibu panti pamit meninggalkan Raymond dan Noura. Ia seperti memberikan waktu untuk kedua sejoli itu. Melihat anak-anak yang bermain dengan bahagia membuat Noura ikut bahagia. Ia kembali menoleh ke arah Aldo. Anak itu masih bermain sendiri, tapi sudah ada senyum dan tawa di wajahnya. Melihat itu membuat Noura tersenyum. Melihat anak-anak yang bermain dengan ceria membuat hati ikut bahagia, kan, Ray? Noura berkata tanpa menoleh ke arah Raymond. Iya, sayang. Tapi kamu tenang saja, nanti akan aku buatkan anak-anak yang lebih lucu lagi untukmu. Raymond mulai menggoda Noura. Ih, Raymond. Kamu, ya. Noura mencubit perut Raymond. Ia menahan malu ulah Raymond. Apa kamu nggak mau punya anak-anak yang menggemaskan? Raymond pura-pura cemberut ke arah Noura. Bukannya nggak mau, Ray, tapi, Noura menghentikan perkataannya. Tapi apa? Raymond menunggu Noura menyelesaikan perkataannya. Tapi, itu kan bukan perkara mudah. Bagaimana bisa punya anak kalau suami saja nggak punya? Noura menyampaikan pemikirannya. Oh, jadi kamu mau punya suami? Raymond mulai menggoda Noura yang mulai merona. Bukan itu maksudku, Ray. Ah, sudahlah. Noura pergi meninggalkan Raymond dengan muka yang memerah menahan malu akibat Raymond yang menggodanya. Mau kemana, sayang? Raymond berteriak saat Noura pergi menjauh darinya. Noura sudah bergabung dengan anak-anak yang asyik bermain. Ia bermain dengan ceria dengan anak-anak panti itu. Seperti melihat masa depan. Raymond berkata saat melihat tawa bahagia Noura bermain dengan anak-anak panti. Ia seperti membayangkan Noura bermain dengan anak-anaknya nanti. Membayangkan itu membuat Raymond tersenyum bahagia. Tak terasa, sudah saatnya pulang meninggalkan panti asuhan yang memberikan warna tersendiri dalam kehidupan Noura. Begitu pula dengan karyawan lain yang terlihat bahagia datang ke tempat itu. Selesai berpamitan, semua karyawan termasuk Noura dan Raymond pergi meninggalkan panti asuhan Harapan Ibu. Dengan membawa sejuta kenangan dalam hidupnya, Noura pergi meninggalkan panti diiringi lambaian tangan anak-anak panti asuhan.